Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan di awal tahun 2021. Tanggal 1 Januari 2021. Tahun penuh berkat. Pada hari ini, di awal tahun, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, sekaligus Hari Perdamaian Sedunia. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kitab Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27, bacaan kedua Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 7, dan Injil Lukas 2 ayat 16 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini merupakan hari pertama kita memasuki tahun 2021. Bagi kita yang percaya akan Yesus Kristus, tahun ini merupakan tahun rahmat, penuh pengharapan. Dan hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, juga sekaligus merayakan Hari Perdamaian Sedunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagi kita orang percaya bahwa tahun 2021 merupakan tahun berkat, seperti tertulis di dalam Kitab Bilangan pada bacaan pertama hari ini, Tuhan Allah memberkati kita. Kata berkat, saudara-saudara, mengandung arti kehadiran, tindakan, dan kasih Allah memasuki kehidupan dan lingkungan hidup kita. Berkat ini disampaikan Tuhan kepada Musa, agar Musa menyampaikan kepada Harun dan anak-anaknya, agar mereka dapat memberkati orang-orang Israel. Dan berkat ini juga untuk kita yang mengimani akan Yesus Kristus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat. Apakah isi berkat itu? Yang pertama, saudara-saudara, berkat perlindungan. Ayat 24 dari bacaan pertama. Berkat ini merupakan pemberian berkat Allah yang bertujuan untuk melindungi umatnya dari kuasa-kuasa kejahatan dan segala sesuatu yang merugikan kesejahteraan hidup mereka, termasuk sakit penyakit. Kita semua mengetahui dan mengalami bagaimana sepanjang tahun 2020 kita lalui begitu banyak pengalaman-pengalaman pahit dan menyakitkan yang kita alami. Kejahatan-kejahatan yang merajalela, kezaliman yang menerpa kita sebagai orang beriman, sakit penyakit yang sulit disembuhkan, terutama pandemi COVID-19, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi saudara-saudara. Kita membutuhkan berkat perlindungan dari Allah. Sebab hanya Allah yang sanggup menghindarkan kita dari segala bentuk kejahatan. Allah adalah tempat pelindungan yang paling aman dan Dia layak diandalkan. Dan berkat yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, yaitu berkat anugerah. Ayat 25 dari bacaan pertama Kitab Bilangan. Sinar wajah Tuhan, yaitu kebaikan hati, kehendak baik dan kasih karunia Allah kepada umatnya. Hal ini saudara-saudara dikontraskan dengan murka Allah. Kasih karunia Allah adalah pengampunan, kasih dan kuasa penyelamatan. Hanya lewat berkat anugerah Allah, kita bisa menikmati hidup dan diselamatkan. Semua hal yang tersedia di dalam berkat anugerah ini tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali Allah berkenan menganugerahnya kepada kita semua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, berkat yang dapat kita terima, yaitu berkat damai sejahtera. Ayat 26 dari bacaan pertama dari Kitab Bilangan. Damai sejahtera berarti tidak ada kekurangan apa-apa dan menerima segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadikan hidup ini sungguh-sungguh hidup, termasuk di dalamnya adalah harapan akan masa depan.
Berkat damai sejahtera menjadi jaminan untuk bisa menikmati hidup ini apapun keadaannya. Karena seseorang memiliki damai bukan ditentukan dari pencapaian hidup dan apapun yang dimiliki seseorang di dunia ini, tetapi karena Tuhan menganugerahkannya, dan berkat itu hanya bisa kita nikmati apabila Allah mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan seseorang. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari ketiga berkat inilah kita akan mengalami perdamaian seutuhnya, baik batin maupun keutuhan sebagai insan manusia dan sesama. Jika kita semua dapat mengalaminya, di mana tak ada saling menyakiti, tak ada iri, dengki, kebencian, dendam, maka terciptalah damai itu, saudara-saudara. Hidup damai itu merupakan tujuan setiap insan ciptaan Tuhan. Untuk itulah hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Perdamaian Sedunia sebagai harapan setiap insan manusia. Diharapkan dari kita semua bahwa damai itu tujuan hidup kita agar dapat mencapai ke kerajaan sorga. Mengutip sambutan Bapak Suci Fransiskus dalam sambutan Hari Perdamaian ini, Paus Fransiskus menghimbau kepada komunitas internasional dan setiap individu untuk mengembangkan budaya kepedulian dengan memajukan jalan persaudaraan, keadilan, dan perdamaian antara individu, komunitas, masyarakat, dan bangsa. Budaya peduli sebagai jalan menuju perdamaian adalah tema pesan Paus yang ditujukan kepada kepala negara dan pemerintahan, pemimpin organisasi internasional, pemimpin spiritual, dan pengikut berbagai agama, dan kepada pria dan wanita yang berkemauan baik. Perdamaian, keadilan, dan kepedulian terhadap ciptaan adalah 3 pernyataan terkait erat yang tidak dapat dipisahkan. Damai itu nyata, saudara-saudara, dan telah hadir bersama kita sekalian. Yesus Kristus Sang Immanuel, Sang Juru Selamat, itulah pembawa damai yang telah lahir bagi kita. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah yang dapat kita lakukan dengan kelahiran Tuhan Yesus sebagai pembawa damai itu? Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau awali tahun 2021 ini dengan batin yang suci sehingga dapat memperoleh berkat Tuhan. Baik berkat perlindungan, berkat anugerah, dan berkat-berkat yang lain. Kita juga mau peduli baik terhadap sesama maupun lingkungan dan mau bersikap adil demi tercapainya kedamaian itu. Selamat menjalani tahun 2021 dengan penuh berkat. Selamat merayakan Hari Santa Maria Bunda Allah dan selamat merayakan Hari Perdamaian Sedunia. Jadilah kita sebagai pendapat damai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.